Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali pada sore hari ini, hari Kamis tanggal 12 September 2024, saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menghibur dan menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar. Tentunya pada edisi Syiar kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan Alhamdulillah sudah hadir dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa yang nantinya beliau akan memberikan nasihat serta tausiahnya untuk kita semua dan tentunya sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Ali Imron SPD MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, doa rekan-rekan jamaah semua, kami semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, Ustadz ya. Amin. Dan tentunya pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dalam edisi kali ini sangat spesial karena kita juga kehadiran ibu-ibu yang jauh-jauh dari Barcelona. Nah, kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Perumahan Barcelona. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah, senyum-senyum kayaknya kelihatan orang banyak duit Ustadz ya. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya pada acara kita hari ini dihibur langsung oleh El Hawa Musik, tentunya dengan lagu-lagu islaminya yang sangat luar biasa. Kita sapa El Hawa Musik. Assalamualaikum El Hawa Musik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kak Najwa dan juga Bang Hafiz? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pemirsa yang ada di rumah juga diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bersemangat untuk mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Baik pemirsa TVRI Jambi dan tentunya sahabat Syiar dimanapun Anda berada, adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu akhlak berdemokrasi perspektif Islam. Dan kami mohon kesediaan Ustadz Ali Imron SPD MPDI untuk dapat bertausiah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, tua tengganai, seluruh pemirsa yang di rumah maupun yang dimanapun berada, wabil khusus ibu-ibu yang tadi sudah disapa oleh abang kita yang ganteng, calon menantu ideal Bu. Amin. Ganteng, soleh, insya Allah banyak duit. Amin ya Allah. Bang Yogi kalau kami sering menyebutnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di sore hari ini di TVRI, pemersatu bangsa kita, yang karenanya insya Allah saya berkeyakinan andai masuk surga duluan TVRI daripada kita-kita Bang Yogi. Amin. Mudah-mudahan kita di sini nanti diseret bersama. Amin. Karena Allah selalu menyampaikan bahwa misi kita di dunia adalah pemersatu bangsa. Kata Allah, "Dzuribat 'alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Dan ini sudah dipegang peranannya oleh TVRI. Kata kawan-kawan saya, kalau ingin melihat Indonesia damai, gemah ripah loh jinawi, tontonlah TVRI.
Puji syukur kita hari ini, sore ini dipertemukan bersama Bang Yogi dan El Hawa dan ibu-ibu yang dari Barcelona. Tim kebanggaan saya itu, Bu. Saya suka sepak bola dan senang dengan tim Barcelona. Begitu saya mendapatkan surat dari TVRI, waduh, saya bersama pujaan hati nih, Barcelona. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, tentunya dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan saja kita berharap syafaatnya ibu-ibu, tapi yang paling utama agar kita bisa mengikuti jejak-jejak langkah yang telah disemaikan oleh beliau, menjadi suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliaulah suri tauladan kita dalam semua bidang. Termasuk salah satunya adalah berdemokrasi. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Yogi, tema kita bagaimana kita membangun demokrasi dengan tetap menjunjung akhlakul karimah. 15 abad yang lalu, baginda Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Akhlak yang sempurna ini masih disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dalam bidang demokrasi. Kelihatannya kalau ngomong demokrasi, kayaknya jauh dari Islam. Padahal tidak demikian. Indonesia merancang ini, founding father kita dulu, dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Itu diilhami oleh tokoh-tokoh yang semuanya adalah bermuara kepada pemahaman agama yang luhur. Dari semua cerminan agama-agama yang ada di Indonesia, tidak terkecuali adalah agama Islam. Jadi salah besar kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pribadi yang tidak berdemokrasi. Rekan-rekan, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, juga para pemirsa yang budiman, setiap kali kita mendengar kata demokrasi, kita teringat. Kalau saya zamannya PMP, Bu. Tidak tahu ibu-ibu, insya Allah kalau lihat wajah-wajahnya yang indah, juga sama ibu-ibu. Juga sama. Tapi Bang Yogi tidak kenal dengan PMP. Yang dikenal oleh Bang Yogi PPKN. Sekarang ganti PPKN. Dulu pendidikan moral Pancasila. Dalam membicarakan demokrasi, pasti semuanya bermuara pada rakyat. Dan itu kunci utamanya. Jikalau sekarang fenomena yang ada di layar kaca kita, kelihatannya kalau berdemokrasi kok kayak marah-marahan begitu. Sebetulnya itu karena ada satu hal yang ditinggalkan dari 3 ciri demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang sering ditinggalkan dari 3 itu apa, Bu? Untuk rakyat. Dan itu kunci utamanya. Coba bayangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam Al-Quran surat At-Taubat, ayat terakhir itu. Saya dahulu waktu mau berhijrah dari Pekalongan ke Jambi, ini budak Pekalongan, Bu. Jadi orang batik. Batik Pekalongan, tapi batik Jambi tidak kalah luar biasanya. Batik Jambi keren juga. Jadi ketika saya mau hijrah ke sini, saya pamit dengan ibu saya. Ibu saya menitipkan, bahasa orang Jawanya itu. Kalau kamu merantau jangan lupa baca ayat ini.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ilakhiri. Ada sambungannya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah ilakhiri. Setelah saya pelajari, sesungguhnya bukan yang dibaca saja, tapi harus diresapi. Kalau kamu ingin selamat, contohlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Berpikir dari rakyat, berpikir oleh rakyat, dan berperilaku untuk rakyat. Gitu. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat merasa resah kalau melihat umatnya merasa atau dalam kondisi yang tidak sejahtera. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ustaz, beliau, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar. Baik, sahabat Syiar dimanapun Anda berada, terima kasih masih menyaksikan Syiar pada sore hari ini. Baik Ustaz, tadi kita sudah membahas sedikit terkait dengan akhlak berdemokrasi perspektif Islam. Tadi Ustaz ada menjelaskan terkait bagaimana contoh Rasulullah itu memberikan suri tauladan akhlak yang baik untuk umatnya. Nah Ustaz, terkait dengan hal tadi, apa kelanjutan dari akhlak berdemokrasi perspektif Islam? Karena tadi sempat terpotong Ustaz. ya. Baik, Terima Ustaz. kasih Bang Yogi. Demokrasi itu selalu kunci utamanya adalah bermusyawarah. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 Allah mengajarkan kepada kita, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kuncinya adalah kata-kata wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalian dalam segala urusan. Urusan di sini menurut tafsir Ibnu Katsir dimaksudkan adalah urusan duniawi. Karena kalau urusan agama konsepnya adalah wahyu ilahi. Tidak bisa kita demokrasi masalah sholat. Gimana ya enaknya? Sholat ini kita menghadap ke timur saja atau kita enaknya menghadap ke selatan saja? Tidak bisa karena itu urusan agama. Kalau urusan agama konsepnya adalah wahyu ilahi. Nah, dalam hal ini Ibnu Katsir menekankan bahwasanya yang dimaksud wasyawirhum fil amri adalah amru dunyakum. Perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia kalian semua. Dalam bermusyawarah etikanya itu satu. Ibu-ibu, kita punya telinga berapa? Punya mulut berapa? Satu. Perbanyak untuk mendengar daripada membicarakan. Kita sering lupa itu. Dan Islam mengajarkan itu. Maka semua itu terefleksi dalam pelajaran kita di sholat. Sholat itu pelajaran demokrasi paling keren. Akhlaknya paling keren. Itu pelajaran demokrasi. Pemilihan imam di dalam sholat jelas strukturnya. Qari'uha, sinuha. Orang yang pintar membacanya. Orang yang paling pengalaman. Orang yang paling arif, paling bijaksana. Dipilihlah untuk menjadi imam. Begitu juga shaf. Di shaf awal yang berada di belakang imam. Itu dipilihlah orang yang pantas menggantikan imam ketika imam berhalangan di waktu tengah-tengah sholat. Itu demokratis, bukan main. Coba bayangkan, Anda yang berada di belakangnya itu orang yang baru hijrah, belum bisa membaca surat Al-Fatihah, kemudian imamnya mohon maaf, batal di tengah jalan. Siapa mau menggantikan? Masa yang dari belakang? Itu contoh kasus. Yang kedua, mungkinkah imam itu salah? Mungkin. Sebagai manusia mungkin. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa.
Ada etikanya cara mengingatkan kita kepada imam di dalam sholat. Tidak boleh basing-basing bahasa Jambi itu. Imam, salah imam. Otomatis langsung batal orang yang mengatakan demikian. Ada tata caranya. Subhanallah. Kalau laki-laki makmumnya. Kalau perempuan menurut mazhab Syafi'i, tepuk tangan. Bukan tepuk begini. Tepuk tangan menandakan. Sebagai imam, pimpinan, juga ketika mendengar kritik, mendengar saran, mendengar apapun yang dari belakang, jangan main mentang-mentang jadi imam. Gue imamnya, lo nak ngapain? Terserah gue. Kan tidak demikian. Begitu mendengar subhanallah, langsung harus koreksi diri dia. Itulah beberapa yang paling pokok. Imam harus tahu posisi imam. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau sudah berpijak sebagai seorang pimpinan, orientasikan kepada kepemimpinan itu bagi rakyat. Apa sih yang harus saya berikan kepada rakyat? Ketika dia sebagai makmum, maka jangan pernah suara makmum lebih lantang daripada suara imam. Kadang-kadang kita lupa dari itu. Sudah ditunjuk jadi imam, langsung maju saenae dewe. Langsung mentang-mentang baru belajar tahfiz, langsung rakaat pertama suratnya agak panjang. Saking pegelnya makmum tidak suka dengan imam. Apa itu imam? Meruntuk makmum. Ketika doa makmum itu meruntuk, biasanya imam lupa. Inna lupa, bingung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal maksudnya mau inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lupa. Apa inna ataina, apa inna anzalna. Jadilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu etika di dalam demokrasi. Jadi tidak benar kalau kita berdemokrasi itu kenceng suaranya. Tidak bisa. Kita harus lembut suaranya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta ghalidhal qalbi la faddu min haulik. Itu Allah hujamkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada rahmatku turun kepadamu Muhammad, gitu, niscaya kamu akan ditinggalkan oleh umatmu. Kalau kamu menggunakan hati yang keras, kepala yang keras, mau menang sendiri, pingin didengarkan, tidak pernah mau mendengarkan orang berbicara, maka Nabi akan ditinggalkan. Kenapa? Lintalahum, Nabi didengarkan, dikawanin, dihadirin oleh orang-orang. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Nabi adalah Raufur Rahim, orang yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Demikian. Baik pemirsa TVRI Jambi, jangan kemana-mana karena kita masih banyak lagi membahas terkait dengan akhlak berdemokrasi perspektif Islam. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menonton program Syiar. Baik Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan akhlak berdemokrasi perspektif Islam. Saya tadi dapat mengambil pelajaran juga Ustadz di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 Ustadz ya, bahwasanya terdapat kalimat wasawirhum fil am, bahwasanya etika berdemokrasi ini salah satunya itu bermusyawarah. Kemudian juga di dalam ayat tersebut juga terdapat anjuran buat kita berlemah lembut seperti Ustadz ya. Kemudian saling memaafkan dan juga bertawakal kepada Allah seperti itu Ustadz. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, boleh berdiri Ibu. Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Asila dari Perumahan Barcelona RT 31 Mayan Mangurai. Begini Ustadz, kita kan sebagai manusia awam ya yang ingin menjadi wanita yang soleha, sudah berusaha maksimal kita belajar, tetapi masih saja kita terkadang melanggar gitu Pak Ustadz, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kan. Apakah ada amalan atau doa khusus untuk kita baca supaya hati kita bisa lembut mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asila. Apakah ada pertanyaan lain? Ibu, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supenti dari Perumahan Barcelona RT 31 Mayang Mangurai. Alhamdulillah Pak Ustadz kita bisa berjumpa lagi. Ada yang saya tanyakan seperti tadi yang Pak Ustadz sampaikan, berdemokrasi dengan akhlakul karimah. Melihat sekarang demokrasi itu kayaknya begitu bagaimana gitu, ya kan? Kadang saudara sama saudara saja bisa terpecah belah karena pemilihan. Nah, pemilihan pemimpinnya itu berbeda. Jadi sikap ataupun perilaku yang seperti apa, yang bagaimanakah yang sebaiknya agar tidak menimbulkan perpecahan, terutama di dalam keluarga ataupun bermasyarakat. Walaupun kita beda pilihan di dalam demokrasi itu, agar tidak menimbulkan ketidakbaikan ataupun tidak menimbulkan perpecahan. Itu saja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Supenti. Silakan Bu. Terima kasih Mas Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, saya Yulistia dari Majelis Taklim Nurul Hasanah Perumahan Barcelona RT 31. Mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi dan juga dipertanyakan oleh Ibu Asila dan Ibu Supenti, bahwa sebetulnya demokrasi dalam zaman Nabi itu kan di samping musyawarah amanah, keadilan, tapi memang kita melihat fenomena sekarang ini memang seperti sampaikan tadi bahwa demokrasi ini sudah mungkin sudah melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin bukan bertanya, minta kejelasan dari Ustaz bahwa apakah perbedaan ataupun kesamaan dari demokrasi pada zaman Rasulullah dan sekarang, karena dan apakah demokrasi yang sudah dijalankan sekarang ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan pada zaman Rasulullah? Karena kalau sekarang harusnya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ternyata pada kenyataannya banyak yang tidak seperti itu. Dan juga dalam menyampaikan dalam demokrasi itu kita harus dengan suara lemah lembut dan tahu posisi gitu. Tapi sekarang ini kan fenomenanya sudah beda. Jadi mungkin apakah yang sudah dilakukan sekarang ini dalam pemerintahan ini demokrasinya sejalan enggak dengan yang sudah dilakukan zaman Rasulullah, ataupun perbedaannya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Julis. Baik Pak Ustadz, sudah ada 3 pertanyaan yang diberikan oleh ibu-ibu. Silahkan saya serahkan kepada Ustadz untuk dapat. Terima kasih. Jawaban. Untuk yang pertama itu bagaimana caranya kita melembutkan hati kita, hati putra putri kita. Doanya apa? Saya punya amalan yang diwariskan oleh orang tua saya dan itu menurut saya cukup ampuh. Tapi apakah ini juga berlaku bagi orang lain? Tinggal tergantung niatan kita. Salah satu doa agar kita dilindungi oleh Allah adalah Al-Quran Al-Mu'awidhatain.
Tentu ibu-ibu hafal itu, gampang itu. Baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kuncinya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kunci dari An-Nas ini adalah ayat min syarril waswasil khannas. Ketika kita sudah ragu terhadap hidup kita yang akan datang, maka itulah muaranya. Kata para ulama, itulah yang disebut sebagai hubbud dunya, cinta akan dunia, maka akan terjadi ra'su kulli khati'atin. Problem keburukan yang kita dapati sekarang itu karena kita terlalu cinta dunia menyebabkan kita khawatir, was-was. Maka ibu-ibu ini punya kunci penting agar suaminya menjadi selayaknya Nabi Ibrahim. Jangan punya suami yang selayaknya Fir'aun. Nah, kuncinya di ibu-ibu ketika bikin air teh, ketika bikin kopi, ketika bikin sayur. Sambil ngaji, sambil dibacakan, sambil diikhlaskan. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Malikin nas. 2. Ilahin nas. 3 nama Allah. Untuk mengobati satu kunci penyakit namanya syarril waswasil khannas. Munculnya dari siapa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Bisa jadi jin, bisa jadi dari kawan kita. Karena itu kunci yang harus dipegang, pegang 2S ini. Syukuri yang sudah kita dapat, sabar jika belum dapat. Itu 2S itu. Apapun kuncinya. Syukur, sabar. Insya Allah kalau syukur, maka kita akan dapat lebih. Kalau sabar, insya Allah akan tercapai yang belum didapati. Gitu. Itu harus terus ulang. Saya juga sebagai manusia biasa, masih sering harus diingatkan. Itu seperti itu. Dan yang mengingatkan belum tentu, Bu, Pak, dari orang yang lebih pintar dari kita, belum tentu. Kadang kita ketemu dengan orang yang kebetulan, mohon maaf, kurang waras. Saya pernah mau masuk ke dalam sebuah masjid jam 2. Sudah waktunya, bukan duhur, belum asar, mau sholat. Begitu saya mau masuk, dikunci masjidnya. Kan ada tuh sebagian masjid yang dikunci ketika tidak waktunya sholat. Ada orang gila lewat, Mas, masjid iki 2E pengurus, paham Bu? Masjid ini miliknya pengurus. Kalau pengurus sedang tidak sholat, tidak dibuka. Dan itu meresuk dalam diri saya. Oh, kalau begitu ketika saya harus jadi pengurus, jangan dikunci masjidnya. Biarkan orang yang lagi safar, orang lagi bepergian, bisa mampir untuk sholat. Takut sound systemnya hilang, ya dijaga. Gitu, jangan dihalangin orang sholat. Jadi gitu. Jadi kalau doa yang sering saya bacakan untuk anak-anak saya, untuk diri saya, 1 Qul a'udzu birabbin nas, yang kedua Fatihah jangan pernah lupa. Itulah linknya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon perlindungan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Masih ada waktu? Masih, Ustaz. Masih. Pertanyaan yang kedua lagi. Pertanyaan yang kedua, saya sarikan bagaimana cara agar kita tetap bersatu. Pak Quraisy Shihab mengajarkan kepada saya, ketika kita berbeda dengan orang, maka anggap orang yang berbeda punya potensi benar. 1. Yang kedua, anggap orang itu adalah kita yang berada di orang itu. Itulah caranya. Indahnya bukan main ketika Al-Quran ini mau dituliskan, Bu. Ketika perang Yamamah kalau tidak salah, maka bergugurlah sahabat-sahabat Nabi yang
tahfidz, punya hafalan Al-Quran. Umar ibnul Khattab ngomong sama Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah, mari kita tuliskan Al-Quran. Dulu belum ditulis. Datang wahyu kepada Nabi, disampaikan kepada para sahabat, hafal. Orangnya keren-keren dulu. Karena dosanya masih sedikit. Kita mantul. Jangankan lewat, mantul Bu. 1000 kali kita baca, 2000 lupa. Ada panjangnya itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, apa kata Abu Bakar? Saya tidak akan melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi tidak pernah menulis. Diskusilah. Ini namanya musyawarah. Akhirnya Abu Bakar kalah akhirnya nurut. Oke, kalau begitu kita tuliskan, tapi mari kita datang ke Zaid bin Sabit, sang penulis Al-Quran. Datanglah ke Zaid. Zaid pun mengatakan, saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi. Perhatikan ini. Abu Bakar tadi tidak sepakat. Karena diskusi dengan Umar, kalah dia. Datang ke tempat Zaid bin Sabit sependapat dengan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tidak model kayak wong kita. Ya bener, saya tadi begitu. Bukan, Abu Bakar sudah kalah dialog dengan Umar, dia ngikut sama Umar. Sehingga Zaid bin Sabit kalah, dikeroyok oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu juga sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Utsman bin Affan. Berakhirlah sampai kita mendapatkan mushaf Al-Quran yang Rasm Utsmani sekarang ini. Kalau tidak karena Umar bin Khattab pada waktu itu bermusyawarah kepada Abu Bakar, maka ada kemungkinan kita akan kehilangan Al-Quran. Jadi itu. Jadi teori mana kata Pak Quraish Shihab, anggap orang lain punya potensi benar. Oke, satu. Yang kedua, anggap orang lain itu saudara kita yang kita berada pada dirinya. Maka tawasau bil haqqi, ada terusnya? Tawasau bis sabr. Berbicaralah kebenaran dengan cara yang sabar. Agar kita bisa berbicara kebenaran dengan cara yang sabar, surat Al-Balad mengajarkan tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Agar kita bisa berbicara dengan baik, anggap orang itu selayaknya saudara kita. Itu yang kedua. Gitu. Yang ketiga lagi Ustaz. Yang ketiga, apakah beda demokrasi sekarang dengan zaman yang dulu? Yang dulu. Bedanya terletak di niat, Bu. Karena konsepnya saya nangis tadi di dalam hati ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh El Hawa di lagu pertama. Allamul ghuyub. Rabbuna allamul ghuyub. Tuhan kita itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Dan itu jarang dirasakan oleh orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Dia orientasinya memang dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, tapi tidak untuk rakyat. Ketika masih dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka konsep laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang utusan di antara kamu, dari kamu. Ya, untuk apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiganya itu yang jarang kita temui. Dan kebanyakan kita sekarang, orang-orang yang masih bersih, itu ya dikotomi, dilema, tidak mau ikut-ikutan berada di wilayah politik. Takut jadi Padahal saya berdoa mudah-mudahan makin banyak orang baik yang berada di wilayah politik. Bahaya Bu, kalau politik hanya diisi oleh orang-orang yang kebetulan kurang baik kan. Kita doakan mudah-mudahan makin banyak orang-orang baik yang berada di wilayah politik sehingga mereka dengan tangannya bisa merubah Indonesia menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan pernah putus asa. Wala tayasu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa terhadap apapun, karena rahmat Allah wasi'ah, selalu luas bagi kita. Ya, jadi jangan pernah beranggapan, apalagi terucap dari ibu-ibu, wah bahaya Indonesia. Jangan, doakan. Mudah-mudahan doa ibu-ibu akan mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada, terutama perbaiki. Ibu jangan ikut-ikutan dengan jari-jari ibu
memperkeruh suasana gitu ya. Jadi doa yang baik, jangan komen yang buruk. Kalau ada informasi yang datang kepada ibu, cari sumbernya, lihat kontennya, oke, kemudian lihat manfaatnya, terakhir lihat kuotanya. Baik Ustadz, kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menonton program Syiar. Baik Ustadz, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu akhlak berdemokrasi perspektif Islam. Sebagai penutup Ustadz, untuk dapat menyampaikan kesimpulan pada tema hari ini Ustadz. Terima kasih ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Televisi Republik Indonesia, Stasiun Jambi, TV punya kita. Demokrasi adalah sesuatu yang tidak datang dari manusia saja. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan kepada kita untuk berdemokrasi melalui surat Ali Imran ayat 159. Itu salah satunya. Mungkin ada banyak lagi firman-firman Allah yang diberikan kepada kita dalam termin-termin yang lain. Yang paling pokok dalam berdemokrasi, yang pertama dalam demokrasi pasti diawali dengan musyawarah. Dan di dalam musyawarah tentu potensi beda pendapat akan ada. Ketika potensi beda pendapat ada, maka yang ada di dalam pikiran kita, satu, gunakan bahasa yang santun. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Yang ketiga, dalam bahasa yang santun tadi bisa jadi masih ada potensi saling ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Karena itu sebelum terjadi itu sudah ada di dalam diri kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Ketika itu terjadi, maka insya Allah niat kita mengelola demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan utamanya adalah untuk tujuan kebaikan rakyat bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, maka insya Allah kita adalah bagian dari pelaku demokrasi yang terbaik, walaupun mungkin tidak tercatat di dalam sejarah. Saya kira itu Bang Yogi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini, jikalau ada baiknya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau banyak salahnya memang itu khilafan dari saya pribadi. Karena tujuan kita bertemu bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita. Terima kasih dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya Yogi Aprilianto selaku pembawa acara dan dengan kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.